pagi sejahtera. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita menikmati berkat Tuhan. Langkah demi langkah kita di minggu Advent yang keempat semakin mengarah dan mengantar kita pada hari yang berbahagia. Tinggal beberapa hari ke depan. Tapi mari kita nikmati hari ini. Kita bersama-sama berdoa untuk kita dikuatkan di dalam membaca Alkitab dan mendengarkan renungan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Pagi hari ini kami ingin memohon kepadamu, berikanlah kami roh kudus-Mu, sehingga menerangi hati kami dan kami juga dapat mengerti ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan kami dapat mendengar renungannya. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat 1 Tawarik pasal 22 pada ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Penekanannya pada ayatnya yang kelima. Berkata demikian, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara mempersiapkan masa depan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua pribadi, semua keluarga memiliki planning atau rencana masa depan. Teristimewa bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Daud sebagai seorang raja, dia tahu apa yang dia harus persiapkan bagi anaknya Salomo. Dia merancang sebuah tempat, sebuah bangunan yang begitu indah, yang kita kenal kemudian Bait Allah. Daud tidak bisa atau tidak dapat membangun, dia hanya bisa berencana. Tapi kemudian anaknya Salomo yang melanjutkan. Dan inilah cara Tuhan, bahwa setiap orang-orang yang dipilihnya, dia bekerja secara kontinu dan berkesinambungan. Tuhan tidak pernah berhenti pada satu pribadi atau dia hanya pada satu masa, tapi dia akan terus berlanjut. Nah saudaraku, hal yang sama juga di dalam persekutuan kita, bahwa kita tahu gereja kita terus maju dan terus berkembang ke depan. Maka generasi demi generasi terus akan berjalan dan melanjutkan tongkat estafet. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan rencana ke depan? Sudahkah kita siap mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita untuk melanjutkan pekerjaan tanggung jawab pelayanan ini? Pertanyaan itu ada pada diri saudara dan saya. Mari kita siapkan masa depan pelayanan kita untuk gereja kita teristimewa bagi generasi-generasi kita kemudian. Tuhan pasti akan melengkapi saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Sondang Krisma Hutapea, adik Ganesh Haulwati Artwanasaribai. Kami berdoa juga untuk saudari Margareta Sali Natalia. Kami berdoa juga untuk Ibu Sukarni. Tuhan Yesus memberkati akan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Diaken Bapak Agus Sutarmo. Kami berdoa untuk Penatua Charles Van Monster. Kami berdoa untuk Penatua Petrus Suharjono. Kami berdoa untuk Ibu Yusi Kurniawati. Kami berdoa untuk Saudara Leonardo Octaviano. Tuhan berkati saudara-saudara kami dan mereka mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaatmu di sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Herman Rahayan dan keluarga Bapak Nicholas Lilipori.
kami menyerahkan akan seluruh keberadaan jemaat GPIB Sejahtera ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami semua, sertai langkah kami di dalam kami menikmati hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara. Shalom.